kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan. 105.9 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kembali kita berjumpa dalam berproses menuju kesejatian diri seperti biasa di Kamis malam. Hari ini hari Kamis tanggal 9 Mei 2013. Dan ya, kita akan sharing bersama Siwo Agus Hidayat yang sudah tersambungkan di ujung telepon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Siwo? Biasa-biasa. Biasa-biasa saja Siwo ya. Ya, gimana Siwo? Lama nggak terbit. Lampunya lagi padam sih, Wo. Jadi gak terbit-terbit. Oke sih, Wo. Kita langsung saja terima teleponnya sih, Wo ya. Silakan. Ya. Tadi Anda yang ingin langsung berinteraksi di 021398350906. Saya coba buka ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Dengan Doni di Tangerang. Oke, Mas Doni silakan. Halo, assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siwo, mau ada yang di-sharingkan itu. Yang pertama berkenaan dengan yang sering Siwo sharingkan tentang skema sistem kedirian ya Siwo ya. Di sana ada nurani dan juga ada nafas ya, ada nafsu. Nah ini yang ingin saya tanyakan, keduanya ini mengalami proses atau tidak ya Siwo ya. Itu yang pertama. Lalu yang keduanya, pada saat kita kecil itu kan masih ya balita lah gitu sih ya, itu kita tidak merasakan adanya fungsi nurani, jadi tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Sebenarnya nurani itu pada saat kita balita itu ada nggak sih ya di dalam diri kita? Kalau tidak ada, pada saat itu dia adanya di mana sih? Ya, lalu yang kemarin itu Siwo, tolong di-sharingkan Siwo. Pertanyaan minggu kemarin mengenai bahwa Nabi itu menurut yang saya tangkap dari khutbah di salah satu masjid itu bahwa Nabi itu manusia biasa Siwo. Ya, mungkin bisa di-sharingkan juga Siwo ya. Sebentar Doni, sebentar. Pertanyaannya apa? Yang ketiga. Yang ketiga waktu itu kan sholat Jumat, di sana ada pembahasan mengenai bahwa Nabi itu, yang saya tangkap dari khutbah itu bahwa Nabi itu manusia biasa yang memiliki potensial memiliki kesalahan dan juga kealpaan gitu. Nah menurut Siwo bagaimana tentang itu Siwo? Apakah Nabi? Apa? Pertanyaannya, apakah Nabi itu memiliki potensial punya salah atau tidak, atau lupa gitu, semacam itu Siwo. Oke baik, terima kasih Mas Doni. Iya. Cukup ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Siwo, kita langsung saja buka acara ini dari yang sharing pertama ya tadi Doni di Tangerang. Silakan Siwo. Ya teman-teman semuanya, para light audience serta seluruh staf dan keluarga besar Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala rasulil karim wa alihi tahirin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita ketemu lagi, kita sharing kembali. Sebagaimana biasa, saya sekedar teman sharing Anda, bukan narasumber, bukan rujukan. Apa yang akan saya sharingkan benar sepanjang masih dalam batas subjektivitas saya, belum benar yang sudah ada jaminan pasti benarnya. Jadi masih dalam wilayah yang relatif. Saya harus terus berproses mentaati kebenaran yang sekarang sudah saya pahami, sambil mencari kebenaran yang lebih bermutu yang sekarang belum saya pahami. Pada saat menemukan itu, saya harus berani merevisi kebenaran sekarang menuju kebenaran yang lebih bermutu dan berpindah dari kebenaran sekarang ke kebenaran yang akan datang yang lebih bermutu tadi.
Untuk itu maka mohon jangan tergesa diterima dan jangan tergesa ditolak. Kita akan mulai masuk ke Mas Doni. Pertama terkait dengan sketsa sistem kedirian. Kalau teman-teman yang pernah membuka blog saya, berproses menuju kesejatian diri .blogspot.com, maka pada halaman pertama di sana terpampang ada sketsa sistem kedirian. Saya dapat itu sudah pada periode akhir-akhir, meskipun tidak pernah berakhir, tapi saya bisa merumuskan skema sistem kedirian itu. Prosesnya lama sekali dan sungkir baliknya lumayan. Jadi bagi saya skema sistem kedirian itu sesuatu yang sangat penting bagi saya dan sangat bisa merubah pola kedirian saya, dan semakin mudah saya bisa memanage diri saya dengan ditemukannya skema sistem kedirian itu. Pertanyaannya, di dalam skema sistem itu diri kita itu unsur terpentingnya adalah unsur yang spiritual. Di sana ada dua unsur besar, yaitu nurani dan nafas. Apakah nurani dan nafas itu mengalami proses? Jawabannya ya, masing-masing mengalami proses. Kalau nafas yang dia itu bisa naik, bisa turun, bisa tambah bermutu, tapi bisa menurun mutunya. Berbeda dengan nurani. Nurani hanya punya satu kemungkinan proses, yaitu naik atau tetap di situ. Jadi tidak pernah turun. Nurani tidak pernah berkurang. Nurani itu bagaikan cahaya yang ada di dalam diri, yang selalu bersinar, tidak pernah redup, apalagi padam. Namun cahayanya itu bisa dihalangi, bisa dihijabi oleh hawa nafsu, oleh akibat-akibat kesalahan nafas, sehingga menjadikan handicap, menjadikan penghalang, menjadikan hijab, sehingga cahaya nurani itu pancaran sinarnya akan diterima oleh diri kita, bisa semakin redup. Suaranya sama, tetapi pendengaran kita bisa berkurang kemampuan mendengarnya karena adanya penghalang. Penghalang itu diakibatkan oleh aktivitas nafas yang keluar dari garisnya, yang disebut hawa nafas. Ya, sehingga nurani
dia tetap memancar. Kemampuan diri kita lah yang bisa menjadi berkurang, bisa menjadi bertambah, bisa bertambah daya tangkapnya, bisa berkurang daya tangkapnya. Itu dipengaruhi oleh seberapa tebal tipisnya penghalang yang dibikin oleh nafas. Pada saat penghalang-penghalang itu tidak ada, maka nafas bisa mendengarkan sangat jelas apa suara-suara nurani. Semakin nafas membuat penghalang, maka daya tangkapnya terhadap nurani semakin berkurang. Nurani pada saat kita menjadikan dia sebagai komandan kita, maka dia akan semakin menyempurna, semakin bertambah mutunya, semakin tambah terang, semakin tambah cemerlang. Jadi kedua-duanya bisa berubah. Nafas berubah, bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Yang buruk namanya hawa nafas. Nafas yang terbaik itu kelasnya disebut sebagai nafas yang mutmainnah, yang dia menjadikan nurani sebagai komandannya. Nurani dia bisa berubah, tapi berubahnya naik, tidak bisa berubah turun. Pada saat dia tidak dijadikan sebagai pemimpin, komandan, maka dia akan tetap sebagaimana defaultnya. Tetapi manakala dia dijadikan sebagai pemimpin diri, maka dia akan semakin bermutu, semakin terang, dan semakin cemerlang. Kedua-duanya mengalami proses, tetapi spesifikasinya berbeda. Ya. Kedua, apakah pada saat kita balita, kita juga sudah punya nurani? Sepanjang yang saya tahu, ya, sudah punya. Cuman perangkat kita belum mampu mengakses dia. Karena untuk mampu mengakses nurani itu butuh sarana-sarana yang lebih dibandingkan pada saat kita mengakses nafas. Begitu kita lahir, kita sudah otomatis bisa mengakses nafas. Ada nafsu makan, nafsu minum, paling tidak. Bayi lahir, dia sudah langsung akses dengan nafas. Ya. Untuk bisa mengakses nurani, itu butuh proses yang lebih sulit. Ya. Pada bahasa teknis, seseorang disebut mulai bisa mengakses nurani itu pada saat mencapai fase atau batas akil balik. Ya. Di situ disebut akil. Akil hubungannya dengan akal. Akal ya sama dengan nurani. Akil balik. Ya, di situ terkait dengan masalah akal. Seseorang yang sudah akil, sudah mampu mengakses akalnya, dia disebut orang yang akil.
Ya. Jadi butuh syarat-syarat proses tertentu untuk bisa mengakses nurani. Syaratnya lebih sulit dibandingkan syarat-syarat untuk mengakses nafas. Sejak kecil nafas ada dan sudah terakses, nurani atau akal juga sudah ada, tapi belum mampu mengakses. Ya, jadi beda. Itu kayaknya kalau pertanyaan yang kedua tadi, apakah pada saat balita kita sudah punya nurani? Ya, sudah punya, tapi belum bisa mengakses. Pertanyaan ketiga terkait ada satu kalimat bahwa Nabi itu manusia biasa. Maksudnya punya kemungkinan salah, punya kemungkinan lupa. Apakah Nabi punya potensi salah atau lupa? Sepanjang yang saya tahu, semua manusia itu punya potensi salah atau benar, punya potensi lupa atau ingat. Itu berkaitan erat dengan kondisi kehendak bebas dalam diri kita. Semua manusia, jadi semua manusia sebagai manusia ya biasa, tidak ada manusia luar biasa. Dilihat dari adanya probabilitas, kemungkinan, potensi bisa benar, bisa salah. Itu keterkaitannya dengan bagaimana memanage kehendak bebas. Ya, semua manusia. Yang membedakan manusia satu dengan manusia yang lain itu substansinya ada pada manajemen kehendak bebas. Semakin kehendak bebas itu manajemennya adalah manajemen nurani, maka kemungkinan salahnya semakin kecil, kemungkinan lupa akan semakin kecil. Semakin memanage-nya sembarang, apalagi didominasi oleh nafasnya, kemungkinan salah semakin besar, kemungkinan lupa juga semakin besar. Pada fase-fase tertentu, pada saat seseorang sudah merelakan dirinya, merelakan kepribadiannya, dimanage oleh nurani, semakin tereliminasinya kesalahan-kesalahan pada syarat-syarat tertentunya, pada fase-fase tertentunya, seseorang bisa sampai kepada satu kondisi tak lagi bisa salah, tak lagi bisa lupa. Tapi ini makom yang sangat tinggi. Dia mungkin salah, tapi dia tidak mau salah. Dia mungkin ada kemungkinan lupa, tapi dia tidak mau lupa. Ya, sedikit contoh saja untuk memudahkan pemahaman kita. Pada saat seseorang belum mengetahui bahwa kabel ini ada setrumnya dan dia belum memahami akibat apa kalau saya menyentuh kabel ini, maka seseorang tersebut punya kemungkinan yang sangat besar untuk menyentuh kabel tegangan tinggi ini. Tetapi semakin seseorang tahu bahwa kabel ini ada setrumnya, tegangan tinggi, akibatnya kalau menyentuh fatal, maka semakin dia menguasai itu, semakin dia memahami itu, semakin meyakini itu,
maka kemungkinan dia untuk menyentuh kabel itu akan semakin kecil. Sampai pada satu fase, meskipun kemungkinan itu ada, tapi dia tidak pernah mau menyentuh itu. Ya. Jadi, Nabi manusia biasa, ya, tapi manajemen kediriannya lah yang luar biasa. Apakah Nabi manusia biasa? Ya. Ada potensi untuk bisa salah, ada potensi untuk bisa benar. Ya. Tapi karena manajemen dirinya yang luar biasa, sehingga kemungkinan salah itu sudah bisa dieliminir, bahkan bisa dinafikan oleh manajemen dirinya. Contoh kecilnya seperti tadi, orang yang belum tahu tentang kabel yang bertegangan tinggi dan dia belum tahu apa akibatnya, kemungkinan dia menyentuh itu akan sangat besar. Tapi semakin dia mengerti bahwa hal ini punya tegangan tinggi, akibatnya fatal, ini sebuah kesalahan, dan akibat kesalahan itu sangat difahami, maka semakin tereliminir kemungkinan itu akan terjadi. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharingkan. Nabi, sebagaimana manusia yang lain, adalah manusia biasa. Yang luar biasa adalah bagaimana beliau memanage kehendak bebasnya. Kurang lebih seperti itu. Dan saya kembali ke bos. Iya, baik, terima kasih Siwo, dan ya kita coba terima penelpon lagi ya Siwo ya. Silakan, itu dan Anda bisa kembali menggunakan telepon kami di 0213983596. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Jafar Fakih. Suaranya terputus-putus Pak, dengan siapa ini? Jafar Fakih. Ciledug. Jafar. Iya. Jafar di Ciledug ya? Iya. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Siwo, Yuk. tolong saya diseringkan tentang kematian, Siwo. Tentang apa? Kematian. Tentang kematian terus? Ya. Gini Siwo. Dulu saya masih kecil. Kira-kira kita kelas 3 atas itu. Saya hari Kamis itu diceritakan oleh guru saya, waktu itu kita pelatihan tentang Rasulullah. Jadi kalau saya nggak salah ingat, ya mungkin kalau salah tolong dibenarkan dong nanti. Guru saya diantaranya bercerita begitu bahwa Rasulullah itu waktu mau meninggal jauh-jauh sebelumnya sudah tahu, sehingga beliau itu waktu berkhutbah beliau minta kepada para jemaahnya yang pernah beliau puput, dia turun membacakan gitu. Itu kan saya nggak ingat. Halo. Ya. Saya tidak bisa menangkap penuh ya kalimatnya karena banyak yang putus-putus yang saya dengar. Mungkin Mas Sam bisa bantu? Pak Jafar bisa tolong dirangkum saja pertanyaannya Pak Jafar biar singkat, maksudnya intinya saja. Karena memang tidak begitu baik terdengarnya, ditangkapnya oleh kami. Pertanyaannya begini. Rasulullah itu waktu mau meninggal, dia bisa dikasih malaikat. Maksudnya Rasulullah sebelum meninggal dia mengetahui kapan dia akan meninggal, begitu? Dari malaikat. Malaikat untuk mencabut nyawanya itu beliau bisa bernegosiasi. Nah, pertanyaan saya begini Pak Siwo.
misalnya saya mati tabrakan atau nabrak gitu, apakah itu takdir definit atau bukan definit? Jadi jika misalnya ada yang meninggal tabrakan itu merupakan takdir definit atau bukan, begitu ya? Oke. Dan apakah itu masuk husnul khotimah atau su'ul khotimah gitu, Mas Hen? Apakah masuk dalam husnul khotimah atau Su'ul khotimah. su'ul khotimah, begitu ya? Oke, terima kasih Pak Jafar. Lagi, Mas Hen, Apaan tuh? bagaimana kalau misalnya kematian itu tidak diterima? Jiwa kita kemana? Bagaimana jika Kematian itu tidak diterima. kematian kita tidak diterima oleh Allah? Maksud tidak diterima itu gimana? Maksudnya kalau kemarin saya sebutkan kembali itu hidup mati kembali gitu. Nah, kalau kembali jiwa kita mana? Artinya gimana nih Pak Jafar? Jadi maksudnya dari kematian tersebut, jika tidak diterima itu kembali kemana jiwanya, begitu ya? Iya. Oke, bisa ditangkap sih Bu ya? Oh, Oke, iya. baik, terima kasih Pak Jafar di Ciledug. Assalamualaikum. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang kami tangkap, saya dan Siwo tangkap pertanyaan dari Pak Jafar betul-betul seperti apa yang ditanyakan oleh Pak Jafar ya, di-sharingkan malam hari ini. Silakan Siwo. Iya. Mas Jafar di Ciledug, ada dua yang saya bisa tangkap poinnya. Apakah Rasulullah itu tahu kapan saat wafatnya? Itu ya mungkin Mas Sam. Iya Siwo. Halo? Iya betul Siwo. Kemudian yang kedua, kalau seseorang mati tabrakan, itu definit atau non definit? Definit, betul. Ya, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Su'ul khotimah, betul. Oh, berarti ada tiga. Kemudian yang ketiga, Yang keempat, ada 4 Siwo. ada 4. Tadi Rasul meninggal itu bernegosiasi dengan malaikat. Nah kemudian takdir tadi itu, kalau misalkan kita yang meninggal, apakah merupakan takdir definit Definit atau atau non bukan? definit. Terus Atau non definit. Kemudian yang husnul khotimah tadi itu, apakah jika tidak diterima ya, kalau tidak salah, tidak diterima, apakah kita masuknya menjadi husnul khotimah atau sebaliknya gitu ya. Kemudian yang keempat, bagaimana kematian yang tidak diterima. Betul. terus kemana dia? Kemanakah nyawanya berpulang, mungkin begitu maksudnya. Ya. Ya. Jadi tetap Mas ada 3 bukan 4. Iya betul. Ya. Mas Jafar, apakah Rasul itu tahu kapan ajalnya? Soal ada negosiasi sama malaikat mencabut nyawa, itu masalah mekanisme kayaknya, dan itu merujuknya harus kepada nas-nas, ya, tidak bisa merujuk kepada logika, tidak bisa merujuk kepada rasional, harus ke nakli bukan ke akli. Tetapi untuk menjawab apakah Nabi, bahkan orang lain yang bukan Nabi, itu bisa mengetahui kapan saat meninggalnya, ya. Saya akan sedikit mundur, ya. Tapi kayaknya sudah beberapa kali masalah ini itu dibahas dalam acara ini, agak dulu memang. Dalam pelajaran-pelajaran yang sempat dan mampu saya tangkap, ajal itu paling tidak itu ada 2 macam. Ajal yang sebagaimana difahami oleh kebanyakan masyarakat, yaitu saat mati. Ajal itu mati sebagaimana biasa mati, entah itu tabrakan, entah itu sakit,
entah itu dibunuh, maka itulah ajal seseorang. Namun ada ajal yang kayaknya masih sulit ditemukan pemahamannya di masyarakat kebanyakan, yaitu yang disebut ajal musamma. Jadi ada ajal biasa, ada ajal musamma. Ya. Ajal itu nanti bisa dibagi menjadi ajal yang baik, ada ajal yang tidak baik. Ajal yang husnul khotimah. Husnul khotimah itu maksudnya ending yang baik. Husnul itu baik, khotimah itu khatam, tamat, ending. Ya. Ada pula ajal yang su'ul khotimah, endingnya tidak baik. Ya. Lalu ajal yang biasa itu masuknya ke ajal yang non-definite. Jadi kita bisa mempengaruhi sebab-sebabnya untuk sampai kepada ajal. Ini nanti terkait dengan masalah umur. Kita bisa memanjangkan umur, kita juga punya kebebasan untuk memperpendek umur. Ya. Tetapi bahwa setiap manusia pasti mati, itu nanti masuk ke definite. Dan semua nanti ajal yang ajalun musamma itu semua definite. Jadi ajal itu definite. Mau ajal baik atau ajal buruk itu non-definite. Kalau ajal yang musamma, semua ajalun musamma itu definite. Ya. Kita akan coba mundur sebentar. Kematian atau ajal pada kasus-kasus tertentu itu bisa diprediksi. Misalnya dalam dunia medis itu sudah sampai ke situ. Prediksi ya. Wah, ini jantungnya sudah tidak berfungsi. Maka diprediksi, bahkan prediksi medis sekarang itu sudah sampai limitasi ke sekon, detik. Oh, ini umur dia tinggal sekian detik. Itu dalam wilayah prediksi, itu teknologi medis sudah sampai ke situ. Ya. Yang medis tidak mampu itu adalah untuk merekayasa agar manusia tidak mati. Sampai sekarang ilmu medis angkat tangan tentang itu. Tapi untuk memprediksi kapan seseorang itu mati, itu pada kasus-kasus tertentu sudah bisa. Ya. Saya mau mulai dari mana? Umur
kita bedakan antara usia dan ajal. Ajal itu adalah mati. Usia itu adalah panjang pendeknya umur kita. Bahwa kita akan mati itu takdir definit, tidak bisa dirubah, tidak bisa diikhtiari. Maksudnya kita tidak bisa berikhtiar agar saya tidak pernah mati. Itu tidak bisa diikhtiari. Tetapi saya ingin mati kapan? Nah, di situ ada ruang untuk kita ikhtiari. Mau umurnya panjang atau umurnya pendek. Mau lebih panjang atau lebih pendek. Jadi kita bedakan dulu wilayah ajal dan wilayah umur. Itu berbeda. Wilayah ajal itu definit, tidak bisa dibantah, tidak bisa diikhtiari. Wilayah umur itu bisa diikhtiari. Kita punya peran, kita punya saham di situ. Ya. Termasuk akhir umur kita mati itu pasti ada sebabnya. Nah, sebab mati itu kita punya ruang untuk berikhtiar di situ. Kita mau mengambil sebab kematian yang mana. Pada saat sebab yang kita ambil yang mengakibatkan saya mati itu sebab baik, maka disebut husnul khotimah, mati yang baik. Kalau kita mengambil sebab-sebab yang salah, yang akibatnya adalah kematian, maka kematian kita kematian yang buruk atau su'ul khotimah. Jadi husnul khotimah atau su'ul khotimah itu ada pada wilayah takdir non definit, bisa diikhtiari, bisa dipilih. Ya. Tabrakan masuk definit apa non definit? Ini masuk kepada non definit. Seseorang mungkin dia tidak mengambil sebab itu, tetapi karena ada pelanggaran di situ, ada kesalahan di situ, entah kesalahan itu oleh dirinya sendiri, dia ngebut, atau kesalahan itu terkait dengan kebebasan orang lain. Kita sudah hati-hati, tapi orang lain yang ngebut, terjadi tabrakan. Ya. Tapi wilayah itu wilayah yang non definit, sehingga terjadinya tabrakan itu harus ada yang bertanggung jawab. Ya. Semua wilayah yang non definit itu butuh pertanggungjawaban karena itu terkait dengan kehendak bebas. Berbeda dengan yang definit. Yang definit itu tidak ada pertanggungjawaban. Kapan saya tahu dari sekian banyak sebab kematian, saya bisa tahu ini yang merupakan sebab kematian husnul khotimah yang terbaik, tertinggi, paling bermutu, yang paling menyempurnakan hidup saya.
itu disebut dengan ajal musamma. Sebab yang akan menyampaikan seseorang kepada ajal musamma. Jadi ajal musamma itu merupakan ajal terbaik. Maka pasti husnul khotimah. Bagaimana agar bisa sampai ke situ? Yaitu saya harus tahu dan mau dan mampu mengambil sebab kematian terbaik. Sebab kematian terbaik saya bisa berbeda dengan sebab kematian terbaiknya Mas Sem. Beda lagi dengan sebab kematian terbaiknya Mas Ja'far. Tapi pasti ada. Soal kita tahu atau tidak, itu masalah lain. Soal kita mampu atau tidak, itu masalah lain. Tapi setiap orang punya ajal musammanya masing-masing. Ya. Saya mencontohkan dalam diri saya. Saya tahu sebab kematian itu ini. Ini sebab kematian. Ini sebab kematian. Minum baygon sebab kematian. Menabrakkan spur yang tengah melaju kencang, itu sebab kematian. Memotong leher, itu sebab kematian. Menembak jantung sendiri, itu sebab kematian. Kita tahu itu kan? Itu bentuk yang mudah-mudah. Sebab kematian, sebab kematian, sebab kematian, sebab kematian. Ya. Kalau kita sudah tahu, oh ini sebab kematian, kita punya kehendak bebas. Mau mengambil atau menghindar. Kalau kita ingin memendekkan umur, ambil saja sebab itu. Kalau kita ingin lebih panjang umurnya, hindari sebab-sebab itu. Tetapi masih jauh lebih banyak sebab-sebab kematian yang kita tidak tahu. Bisa jadi sebab kematian itu karena lari terlalu kencang. Ada yang nonton televisi pertandingan sepak bola, mungkin karena hal-hal tertentu, tadinya tidak apa-apa, langsung mati. Ya. Ada yang sedang main bulu tangkis, di tengah permainan dia jatuh, mati. Ya. Ada yang sedang makan kacang, mati. Begitu banyak sebab-sebab kematian yang saya tidak tahu. Ya. Maka bagaimana mungkin kalau sebegitu banyak sebab kematian yang saya tidak tahu, saya bisa sampai ke ajal musamma? Tidak mungkin. Karena untuk sampai ke ajal musamma, saya harus tahu alternatif-alternatif sebab kematian, dan saya tahu mana sebab kematian yang terbaik untuk diri saya. Saya hanya tahunya yang global. Apa sebab kematian yang menjadikan kematian saya baik? 1, saya setiap saat harus selalu berada dalam kebenaran. Maka kapanpun saya mati, saya baik. Sangat global kan? Hidup saya pernah mengalami itu, ya, 11 tahun. Hidup saya itu lebih banyak ada di kendaraan, lebih banyak ada di transportasi, lebih banyak ada di atas bus karena keliling, lebih banyak di atas kereta, lebih banyak di atas pesawat. Ya. Banyak tuh kasusnya. Baru makan kacang mati. Kenapa? Pas makan kacang pesawatnya jatuh.
mati. Pada saat saya melaksanakan kegiatan hidup saya itu, saya cek tujuannya benar, niatnya benar, caranya benar. Kalau itu kita jaga setiap saat, maka kapanpun saya mati, matinya pasti husnul khotimah. Entah kecelakaan, entah dibunuh orang, entah sakit, ya, entah kita sedang bisnis atau sedang sedang dolan misalnya, atau sedang apapun aktivitas kita. Kalau kita menjaga tujuannya benar, niatnya benar, caranya benar, maka itu merupakan pengetahuan yang sangat global bagaimana agar saya mampu menggapai husnul khotimah. Hati-hati, jangan lupa khususnya yang sehari-hari kegiatan kita ada di situ, bisnis misalnya, atau belajar bagi para pelajar dan mahasiswa. Hati-hati, tujuan bisnis apa? Jangan sampai salah. Kalau tujuan bisnis salah, pas bisnis mati, ya itu namanya su'ul khotimah. Pas kuliah tujuannya salah, niatnya salah, sedang nyontek, mati, gempa misalnya, itu maka su'ul khotimah, bad ending, ending yang buruk, ya. Atau apapun kegiatan kita sedang di rumah dalam kegiatan rumah tangga, hati-hati, tujuan, niat, cara. Tujuannya salah, pas mati, su'ul khotimah. Niatnya salah, pas mati, su'ul khotimah. Cara hidupnya salah, pas mati, su'ul khotimah. Jadi yang menentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah itu diri kita sendiri. Ya. Pada saat pribadi saya baik, kotoran-kotoran spiritual dikeluarkan, disterilkan dengan pertaubatan. Pada saat hidup saya itu rela dikomandoi oleh nurani, maka saya akan punya kesempatan mendapatkan ilmu-ilmu spiritual, ilmu-ilmu yang hadir, tidak perlu dicari, tapi dia yang mencari kesucian. Semakin pribadi saya suci, maka akan hadir ilmu-ilmu yang memungkinkan saya untuk tahu mana sebab kematian saya yang terbaik, agar saya bisa sampai ke ajal mutamma. Nah, orang-orang suci tidak harus nabi, manakala ilmu khudurnya tinggi, kesucian pribadinya tinggi, maka dia bisa sampai ke wilayah ajal musamma itu. Kalau Rasul, Nabi, pasti menurut kepastian, menurut saya, menurut ilmu saya, menurut pemahaman saya, menurut keyakinan saya, para Nabi, para Rasul, karena kesucian dirinya yang tingkat tinggi, pasti mengerti mana sebab kematian yang terbaik dan pasti akan diambil. Ya, dalam bahasa masyarakat, mengambil sebab kematian itu namanya bunuh diri. Tapi kan di masyarakat bunuh diri itu pasti buruk, gitu kan? Padahal kalau di dunia spiritual, semua yang
punya tingkat spiritual yang sangat tinggi, itu pasti bunuh diri matinya, yaitu mengambil sebab kematian yang terbaik. Rasulullah misalnya, dia mengambil sebab kematiannya. Mana sebab kematian terbaiknya? Di sini. Imam Ali misalnya mengambil sebab kematiannya di mana? Di situ. Ya. Dan lain-lain. Jadi ini menjawab pertama, kedua, ketiga. Yang keempat belum. Yaitu bahwa